Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali pembahasan kita di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, syahrnya Al-Quran. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, yaitu 185. Kama qala Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini yang telah diturunkan Allah SWT Al-Quran, memberikan petunjuk dan memberikan pemahaman dan membedakan antara hak dan batil, yaitu adalah Al-Quran. Maka Nabi SAW mengajar kita untuk membaca Al-Quran. Nabi SAW banyak diajar Jibril atau murajaah di bulan suci Ramadan dan setiap malam membaca Al-Quran. Maka ikhwatul iman, kita tahu betul 11 bulan kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, sedangkan Allah menunggu kita untuk membaca Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan pelan-pelan, dengan berikan hak-hak hurufnya, anta'ati kullu harfin haqqa haqqahu. Bacalah dengan tajwid yang benar. Dan di bulan Ramadan ini kita kesempatan untuk membaca Al-Quran, karena bulannya Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Al-Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yuridu tijaran dan kabur. Dan ayat ini menjelaskan orang-orang yang membaca kitab Allah, pasti dia akan menegakkan salat. Dia akan menginfak hartanya maupun terang-terangan, secara sembunyian atau secara tidak kelihatan. Hanya dia ingin berbisnis, berniaga sama Allah SWT yang tidak pernah bangkrut. Maka penyebabnya orang itu jauh dari Al-Quran, jauh dari menegakkan salat, ibadah mendekat diri kepada Allah, dikarenakan dia tidak membaca Al-Quran. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrillah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan surat ini juga menjelaskan, bacalah apa yang telah diwahyukan Allah ya Muhammad kepadamu untuk umatmu agar mereka menegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa melenyapkan dari perbuatan yang keji, yang tidak baik, mungkar, yang dilarang oleh agama. Dan itu penyebabnya dengan berzikir kepada Allah SWT itu lebih besar. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka penyebabnya orang meninggalkan sholat, orang yang tidak menegakkan sholat, dan semua itu dikarenakan dia tidak membaca Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadu hada Qur'ana mahjura." Nabi salam sedih, menetes, menangis air mata, dengan mencucurkan air mata, dikarenakan nanti akan datang zaman umatnya tidak lagi membaca Al-Quran, dijadikan sebagai acuh tidak acuh atau sebagai pajangan saja. Dan ini penting ya ikhwatul iman. Penyebabnya orang hari ini masuk Islam berbondong-bondong di dalam surat Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita dengan turunnya surat Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita. Ketika di Hajjil Wada turun ayat ini, surat Iza Jaa ini, dan Nabi SAW menetes air mata. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, hari ini yadkhulu din Islam afwaja. Mereka masuk dalam agama Islam ini dengan berbondong-bondong. Tapi mereka akan keluar juga dari agama Islam ini dengan berbondong-bondong. Yakhruju min hadabin afwaja. Kata Jabir bin Abdullah dan sahabat Nabi menetes air mata. Kenapa? Karena hari ini saya bersama kalian. Ghadan ana laisa baina dhuhurikum. Besok aku tidak lagi bersama kalian. Apakah kalian membaca Al-Quran atau tidak? Dan ini penting ikhwatul iman. Jangan sampai kita acuh tidak acuh terhadap Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Bulannya Al-Quran. Mari kita khatamkan Al-Quran. Imam-imam yang 4, madhab yang 4 ini,
Kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka tutup buku fikihnya, buku ilmunya. Mereka fokus ke dalam membaca Al-Quran. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik, semua mereka fokus membaca Al-Quran dengan semangat. Dan mereka tinggalkan ilmu fikihnya dan buku-buku fikih. Dia tutup untuk sementara. Di bulan Ramadan mereka fokus membaca Al-Quran. Kama qala Nabi SAW min hadis Abu Umamah. Qala Nabi SAW, Aqra'u Quran, ya'ti yawmal qiyamah, syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, akan datang di hari kiamat nanti. Quran itu akan memberi syafaat orang yang membacanya. Di dalam riwayat Abdullah bin Umar, la hasada illa fitnain, rajulun atallahu Quran, wa qama bi anna al-layla wa nahar. Wa rajulun atallahu mar, wa qama bihi al-layl, ana al-layl wa ana an-nahar. Dan kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, kalau tidak ada iri, dengki, yakni sakit hati kepada siapapun, syirik kepada siapapun, kecuali boleh dua. Orang yang didatangi Al-Quran, dia membaca siang dan malam menegakkannya. Dan orang diberikan harta, dia mengeluarkan dan siang dan malam. Ini ikhwatul iman. Utsman bin Affan di dalam hadis Imam Al-Bukhari sahih, qala Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia itu ketika dia belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya. Mari ya iman kita ambil dalam kebaikan Al-Quran ini. Nabi SAW mengatakan, aku tidak memaksa kalian untuk yakhtamul yawmal lailah. Satu hari satu malam khatam sekali. Lakin aku thalatha ayyam. Kalau bisa 3 hari. Sepertiga. Berarti 3 hari 1 kali khatam. Kalau nggak bisa 5 hari selanjutnya sampai 1 bulan. Dalam arti kata 1 hari 1 juz dan sebulan 30 hari. Kalaupun tidak bisa 40 hari. Dan inilah selemah-lemah Islam kita. Dan hari ini kita melihat penyebab penyakit umat ini, umat Nabi SAW, dikarenakan mereka jauh dari Al-Quran dan mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan syahr Al-Quran, kita membacanya siang dan malam. Dan mudah-mudahan kita bisa khatam beberapa kali di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.